Lintas Makassar Malam menemani Anda dengan musik pilihan dan hiburan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Arti Alfian kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini, hari Sabtu akhir pekan 31 Juli 2021 pendengar. Di kebersamaan kita di Kiprah Desa yang kali ini akan menghadirkan topik virus bertani di Mamasa. Virus bertani di Kabupaten Mamasa. Dan pendengar Pro 1 dalam beberapa tahun terakhir ini ya, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat terus membangun sektor pertanian dan sejumlah lahan yang dahulu tidak dimanfaatkan perlahan telah menjadi lahan produktif pendengar, dan bahkan lereng-lereng perbukitan juga dimanfaatkan masyarakat menjadi perkebunan. Bukan hanya kopi yang kini dikembangkan oleh petani di Kabupaten Mamasa, namun mereka juga telah mengembangkan beberapa komoditi lain seperti sayuran, kentang, kemudian bawang merah, dan masih banyak komoditas lainnya. Nah, pendengar RRI, geliat pertanian di Kabupaten Mamasa ini juga didorong oleh seorang tokoh pemuda yang sebelumnya telah berhasil membina kelompok tani hortikultura di Malino. Dan beberapa tahun ia kembali ke Mamasa, tanah kelahirannya, untuk menyebarkan virus bertani di Kabupaten Mamasa. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan beliau, ada Demian Nustara, akrab disapa Kak Dema ini ya. Langsung kita menyapa, selamat malam Kak Dema. Iya, selamat malam Pak Demian Nustara ini. Selamat malam. Sehat ya? Shalom. Shalom, sehat ya? Ya. Oke, lama kayaknya ini tidak bersua ini ya. Sudah beberapa tahun kayaknya kalau sudah kita berhitung tahun ini Kak Dema ya. Oke, Pak Demian Nustara, ini Ketua KTNA Kabupaten Mamasa, mungkin boleh langsung diceritakan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini tengah memonitor siaran kita malam hari ini, bagaimana sebenarnya awalnya Anda memilih kembali ke kampung halaman untuk memulai usaha pertanian Anda, dan apa sebenarnya ya faktor-faktor yang akhirnya mendorong akhirnya kembali ke kampung halaman di Kabupaten Mamasa. Silakan. Ya, selamat malam, dan saya berterima kasih kepada RRI yang telah mengundang menjadi narasumber, dan ini saya apresiasi kepada adik saya Adinda Alfian yang telah memfasilitasi dalam acara Kiprah Desa. Nah, awalnya membuka lapangan pulang kampung, melihat potensi yang ada di Mamasa, terutama yang ada di Kabupaten Mamasa dari 17 kecamatan dari 168 desa, itu menjadi potensi yang paling besar di yang membuat saya prihatin untuk mengelola. Nah, awalnya pulang kampung ini itu ada keprihatinan. Ada keprihatinan ya. Ternyata di Mamasa beda-beda tipis di Malino, seperti itu. Jadi potensi yang ada di Malino sama persis di Mamasa. Jadi sebelumnya sudah ada pengalaman sudah ada pengalaman sebelumnya di Malino, kemudian dibawa ke Kabupaten Mamasa, Kak Dema ya? Ya.
Oke, nah ketika Anda mulai membuka lahan pertanian ini, semua pasti butuh modal ini, Kak Dema, untuk bibit, kemudian juga untuk pupuk, sama dengan juga alat-alat pertanian. Nah, sudah ada tidak modal yang dipersiapkan ketika memutuskan untuk pulang kampung ke Kabupaten Mamasa ini? Ya, kebetulan kami bermitra dengan ada beberapa bank, termasuk Bank BPD, dan itu yang membuat kami Optimis juga? terbantu, Oke. ya, optimis dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Mamasa. Ada beberapa yang sudah melakukan kerjasama dengan Bank BRI dengan BPD untuk membiayai masalah pembelian alat sintan, kemudian modal, itu yang membuat kami optimis untuk melakukan usaha di bidang pertanian. Namun ketika kita memulai usaha, tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi ya. Salah satunya itu meyakinkan orang-orang, meyakinkan juga pihak-pihak sponsor. Apa sebenarnya yang paling membuat Kak Demi Nustara ini optimis sehingga bisa meyakinkan pihak dari yang membantu tadi, kemudian juga dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa untuk ayo dong sama-sama kita membuka lahan baru di Kabupaten Mamasa ini, Kak Demianus. Ya, dulunya memang awalnya berat. Awalnya berat. Ya, untuk mengembangkan memberikan pelajaran atau motivasi kepada masyarakat itu tidak segampang membagikan pelajarannya, karena khususnya di Mamasa tingkat sumber daya manusia petani itu masih sangat rendah dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Jawa, di Malino, kemudian di Dekang. Saya selalu bilang bahwa kita ketinggalan 30 sampai 50 tahun yang lalu dibandingkan teman-teman kita yang ada di Jawa. Saya sering sampaikan bahwa di Dekang itu ya kurang lebih 50 tahun yang lalu, bahkan sudah generasi kedua dan generasi ketiga. Nah, sehingga saya selalu sampaikan bahwa haruslah kita memulai sekarang. Dari kalau kita tidak memulai, ya kapan lagi ya? Itu yang memberikan saya motivasi terus berjalan mendampingi petani di Mamasa sekitar dari 17 kecamatan. Nah, berdasarkan pengalaman di Malino, tentu mendampingi petani itu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Karena tingkat pendidikan mereka bertingkat. Ada yang SD, ada yang SMP, dan bahkan yang ya teman-teman juga sudah ada beberapa yang sudah sekolah di bidang pertanian, ya sudah mulai istilahnya tertarik di dunia pertanian. Oke. Seperti itu. Oke deh. Nah, jenis komoditi apa ini yang awalnya Kak Demi Nustara kembangkan di Kabupaten Mamasa, dan kenapa harus memilih jenis komoditi tersebut ini, Kak Dema? Kalau bisa di flashback kembali, diingat-ingat kembali itu, silakan. Ya, sebenarnya yang kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Apa itu, Kak Dema? Nah, kita sadari bahwa kentang, kemudian wortel, merah, kemudian ada beberapa sayur-sayuran seperti kol. Nah, dulu sejak 2018-2019 sempat viral mengembangkan kentang. Ternyata saya sadar bahwa SDM petani belum siap. Ketika itu ya. Ya, sehingga pada waktu itu ya melakukan
pendampingnya itu memang agak berat. Tapi ya alhamdulillah ya sekarang sudah pelan-pelan Bisa. teman-teman petani sudah mulai melakukan apa yang kita sudah sampaikan awal-awalnya. Seperti itu. Oke, dan kalaupun juga saya lihat ini di postingan-postingan dari Kademia Nustara, ini luar biasa sekali pertanian di Kabupaten Mamasa sekarang ya. Ini patut diapresiasi ini ya. Jadi sudah terlihat hasilnya, boleh dikatakan seperti itu Kademia. Dan kemudian ini ketika memulai untuk pulang kampung ke Kabupaten Mamasa ini Kademia Nustara, saya dengar ketika itu Anda membawa beberapa orang binaan dari Malino ketika itu untuk membantu Anda. Benarkah ini? Ya, kebetulan kita punya binaan di Matepe itu di Malino, namanya kelompok KSM Lemo-Lemo, kelompok swadaya masyarakat. Jadi memang ada ya? Nah, itu yang sempat kita beberapa kali kita bawa ke Mamasa untuk menjadi pemateri. Awalnya memang mereka sulit menerimanya. Ternyata mereka melakukan kan istilah petani, pikiran ada di matanya ya. Sehingga teman-teman petani di Malino saya bawa ke Mamasa untuk memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Mamasa, terutama yang di Melangkena Padang, di desa Melangkena Padang. Nah, sehingga kita membuat juga di sini percontohan, beberapa hortikultura, termasuk bawang merah, kemudian bawang, sayuran. Nah, itu yang awalnya, sehingga teman-teman yang ada di Mamasa ya sudah mulai ya kena virus lah, istilahnya. Virus bertani ya. Seperti topik yang sekarang itu virus bertani. Betul. Nah, ini tadi kan sudah diinformasikan juga oleh Kak Dema kalau komoditi yang paling sering atau yang saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Mamasa salah satunya adalah kentang, kemudian juga bawang merah, wortel. Nah, kalau berbicara tentang komoditi yang sudah ditanam ini atau dikembangkan di Kabupaten Mamasa, kemana Anda memasarkan hasil perkebunan tersebut ini Kak Dema? Soal pasar saya kira tidak ada masalah, karena salah satu partner di Kalimantan, ada partner ya, namanya Mitra, itu sebenarnya selalu kita diminta mensuplai kurang lebih 40 ton per minggu. Tapi apalah daya, kami belum mampu memenuhi kebutuhan daripada permintaan di Kalimantan. Nah, di samping juga di pasarnya itu di Kemamuju, kemudian bahkan sempat juga kita bawa kentang ke Endrekang, kemudian ada beberapa kabupaten yang ada di Mamasa, dan ada juga Toraja yang sempat kita bawa. Jadi boleh dikatakan kalau pasar ini aman ya Kak Dema ya, seperti itu. Oke deh, dan kita informasikan juga buat Anda pendengar kalau saat ini kita live dari YouTube RRI Makassar dan Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan kita juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung berkomentar bersama kami di sini di Kipra Desa untuk edisi malam hari ini pendengar, bersama dengan Ketua KTNA Kabupaten Mamasa ada Bapak Demian Nustara mengangkat topik seputar virus bertani Kabupaten Mamasa ya. Kita tunggu line telepon yang sudah bergabung malam hari ini. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa, di mana Pak? Dari Upi di Bone, Mbak. Dari siapa? Upi di Bone. Uti di Bone. Oke, silakan, mungkin bisa ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Demian Nustara ini. Silakan. Ya, selamat malam Pak Dema. Selamat malam Pak narasumber. Siapa? Iya, siap. Kedengaran, langsung silakan. Begini,
saya sangat kagum dengan maksudnya apa yang Kedengaran, ya. Bapak tadi paparkan. Saya juga artinya tidak, artinya kan daerah termasuk daerah pegunungan, mungkin sedikit bagus iklimnya dengan sayuran. Kira-kira untuk tantangan terberat dalam pengembangan sayuran itu ada di mana, Pak? Tantangan terberatnya ya. Ya, kemudian yang kedua, biasanya itu kalau masyarakat itu diajari untuk artinya jika tanamin sebuah artinya satu macam tanaman, contohnya ya, tentunya kentang atau bagaimana. Biasanya kalau gagal satu kali sudah menyerah, sudah mau mencoba lagi. Mungkin artinya direncanakan dari cara pertama dia mencoba menanam, mungkin caranya kurang tepat, tapi dia sudah menganggap itu tepat. Sehingga ketika dia harusnya mengalami gagal panen, dia merasa gagal, jadi dia menyerah. Tidak mau lagi mencoba yang kedua kalinya. Gimana untuk artinya memotivasi diri kembali. Memotivasi masyarakat kembali agar mau mencoba dan berhasil. Baiklah. Oke, terima kasih Uti di Bone. Selamat malam. Ini mungkin langsung dijawab ini Kak Demianus ya. Ingin berbagi pengalaman bagaimana sebenarnya tantangan terberat dalam pengelolaan sayuran ini, dan kemudian juga cara penanaman kentang, karena dari pengalaman dari Uti tadi yang ada di Bone katanya gagal, akhirnya susah lagi untuk kembali memotivasi masyarakat untuk kembali menanam. Silakan Kak Demianus. Ya, terima kasih saudara saya dari Bone, dan saya kira teman-teman juga sudah pengalaman masalah tantangan. Saya kira teman-teman yang ada di Bone beda-beda tipis dengan tantangan yang ada di Mamasa, terutama teman-teman yang notabene yang istilahnya petani itu adalah pekerjaan yang tidak mulia. Kenapa itu? Artinya tantangan itu termasuk tantangannya adalah pekerjaan yang ada beberapa teman-teman yang termasuk menjadi tantangan kita adalah pasarnya belum hasil daripada produksi dari hasil itu, kadang mereka tidak paham bahwa tidak ada pasarnya. Nah, ada beberapa teman-teman yang menjadi tantangan adalah persoalan modal. Persoalan modal ya. Nah, saya kira dari modal dan pasar itu tentu ada kaitannya. Nah, sehingga teman-teman petani ini harus selalu dimotivasi dengan memberikan ilmu, kemudian memberikan penyuluhan, sehingga makin sering disampaikan kepada teman-teman petani makin bagus ya. Kemudian tantangan yang tentu teman-teman juga di Bone sudah melakukan hal yang sama tentang bagaimana sekarang anak-anak muda susah sekali untuk melakukan untuk bertani. Nah, khusus untuk di Mamasa, tantangan yang kami alami adalah adanya pertanian yang turun temurun yang dari dulu, dari nenek moyang, itu selalu tradisional. Nah, sekarang kita memberikan motivasi kepada petani bahwa sekarang sudah harus kita mempunyai pertanian modern seperti Pertanian modern. kentang, kemudian termasuk pemupukan yang berimbang ya, itu yang perlu menjadi
motivasi kepada teman-teman kita. Jadi intinya ini untuk Uti yang ada di Bone tidak boleh ada kata menyerah untuk terus memotivasi seluruh masyarakat. Kalau gagal dicoba lagi ya, begitu ya Kak Devia Destara ya. Oke, nah mungkin juga ini mungkin bisa diinformasikan juga kepada seluruh pendengar karena ada yang menarik ini karena ketika Anda membuka P4S dan selanjutnya Anda berhasil mengajak banyak masyarakat bahkan hingga pejabat kala itu hingga kini ya, anggota dewan juga untuk ikut bertani, membuka lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan ini. Mungkin bisa diceritakan singkat ini Pak Neminustara. Ya, memang awalnya memang kendala dari sumber daya manusianya. Nah, sebenarnya peran dinas pertanian itu sudah sudah bagus sekali, tapi seharusnya ada namanya P4S. P4S. Mitra dinas pertanian atau pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan petani yang notabene yang sumber SDM-nya itu cukup sangat rendah, sehingga termotivasi mendirikan sebuah lembaga namanya P4S. Nah, kebetulan P4S ini hanya baru satu di Mamasa. Baru satu ya? Ya, kemudian di Sulbar itu sepertinya ada 9. Oke. Nah, kita berharap ada P4S yang terbentuk di Mamasa. Intinya bahwa untuk meningkatkan sumber daya petani. Tidak terlepas dari binaan dari kita, ada pembinaan dari Dinas Pertanian. Oke. Nah ini Anda saat ini kan terdaftar sebagai Ketua Kelompok Tani Andalan KTNA Kabupaten Mamasa. Mungkin bisa diinformasikan ini juga kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini tengah memonitor siaran Kipra Desa malam hari ini. Sudah berapa kelompok tani binaan yang saat ini ada di Kabupaten Mamasa ini Pak Demian Nustara? Kalau kelompok tani tersebar di 17 kecamatan, kurang lebih 2024 kayaknya sepertinya. 24 ya. Kurang lebih 20.000 kelompok. Nah, saya kira di teman-teman petani sudah ada di konsen, ada beberapa kelompok tani yang konsen di sayur-sayuran, kemudian kopi, kemudian ada termasuk ada beberapa komoditi yang sekarang dikembangkan adalah jagung. Kemudian ya tidak dipungkiri juga padi. Sekarang kita dulunya awalnya tentu pekerjaan berat bagi seorang ketua KTNA. Betul. Karena mendampingi 2000 kelompok itu ya tidak gampang. Betul. Ya, karena tersebar berapa 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa. Nah, jadi bagaimana cara Pak Demian Nustara ini membagi waktu untuk melakukan pendampingan dengan begitu banyak kelompok tani yang ada di Kabupaten Mamasa ini? Karena tidak main-main ya, sudah 2000 ini ya. Ya, tentu karena keprihatinan dalam hati, tentu selalu melakukan dengan istilahnya hati. Kerja dengan hati. Betul, kerja dengan hati, kerja dengan ikhlas. Oke deh. Jadi memang sangat luar biasa ini Pak Demian Nustara selaku Ketua KTNA Kabupaten Mamasa yang dulunya sama sekali boleh dikatakan gersang, namun sekarang kalau kita menuju ke Kabupaten Mamasa sudah begitu banyak lereng-lereng yang ditanami oleh komoditas ya, yang akhirnya bisa menghasilkan juga untuk sebagai pendapatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa. Karena waktu kita singkat ini, namun ada penelpon lagi, kita terima dulu ini yang sudah bergabung bersama kita di Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari siapa, di mana ini? Herman di Makassar. Pak Herman di Makassar, silakan langsung saja karena waktu kita singkat. Iya, saya pikir pengembangan memang pertanian butuh effort yang tinggi ya, butuh kemauan yang keras.
dan tidak gampang. Orang-orang kayak Pak Denianus ini bisa turun langsung memilih jalur pertanian dan untuk memotivasi kepada semua masyarakat yang ada di Mamasa, Sulawesi Barat ini. Nah, Pak Denma, saat ini bagaimana Pak Denma sendiri? Apakah dapat dukungan ini dari pemerintah, Pak Denma? Mungkin bibit, alsintan, dan lain sebagainya. Oke. Ya, Pak Denma, saya kira itu saja Pak Denma. Terima kasih. Kalau gitu Pak Herman, langsung dijawab ini Pak Devan Yustara. Ya, terima kasih teman adinda saya Pak Herman dari Makassar. Tentu support pemerintah tentu ya. Jadi ada support pemerintah kalau begitu. Jadi aman Pak Herman ya. Oke deh. Karena waktu juga mungkin ini yang membatasi kita Pak Demian Nustara. Mungkin di last statement ini kebersamaan kita di Kipra Desa. Adakah apa harapan terbesar Anda untuk pertanian di Kabupaten Mamasa? Silakan. Ya, harapan saya termasuk ke pemerintah, baik pemerintah daerah, kemudian provinsi, kemudian pusat. Tentu harapan kami sebagai petani selalu diberikan dukungan, baik permodalan, pelatihan-pelatihan, kemudian alsintan. Tentu harapan kami. Nah, tidak harapan yang berikutnya adalah setiap kelompok-kelompok yang sering kelompok petani yang didampingi PPL setiap desa betul-betul diberikan pendampingan yang sesuai dengan diharapkan oleh petani. Harapannya adalah semua teman-teman yang ada di luar, baik yang perantau yang ada di luar, harapan kami sebagai petani di Mamasa, ya berikanlah ke kami dukungan, baik secara moral maupun yang lain-lainnya. Oke deh. Yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah dan semua pihak ya. Terima kasih kalau begitu Demian Nustara, Ketua KTN Kabupaten Mamasa sudah bersama kami di Kipra Desa. Tetap semangat, dan kalau ada waktu jalan-jalan ke Kabupaten Mamasa mungkin bolehlah kita melihat ini bagaimana perkembangan pertanian yang ada di Kabupaten Mamasa ya. Tetap semangat. Ya, semangat. Terima kasih dari Makassar.
Dan baiklah pendengar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini, hari Sabtu akhir pekan 31 Juli 2021. Dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. 94,6